Oke, teman-teman yang sudah join, tunggu sebentar ya. Aku coba chat dulu di grup. Nah, teman-teman yang sudah join, selamat datang di Belajar Prancis Gratis. Nah, sebelum kita mulai, kalau teman-teman menggunakan laptop atau handphone, saya nggak tahu nih, ada polling, nanti teman-teman boleh isi ya. Nanti kita mulai jam 11 ya. Jam 11 ya. Screen aku kelihatan nggak ya? Ada, udah. Ada ya, oke.
Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kelas, nah kita ada kesepakatan kelas dulu nih, biar teman-teman bisa mengikuti kelasnya dengan baik. Nah, selama kelas, mohon teman-teman untuk menghormati relawan pengajar ketika mengajar, lalu juga harus menghormati murid yang lain saat di kelas, mengikuti kelas sampai akhir, diusahakan ya teman-teman, lalu menjaga ketenangan kelas gitu. Jadi jangan sampai ada yang ribut, atau misalnya kalau nggak lagi berbicara, boleh di-mute suaranya. Nah, itu aja teman-teman. Nah, yang baru join, di sini kita juga ada polling ya, teman-teman. Kalau misalnya menggunakan laptop ataupun handphonenya memang bisa ketik polling, nanti boleh diisi pollingnya. Lalu sambil menunggu yang lain, mungkin teman-teman boleh sebutkan nama, asal kotanya ya. Misalnya saya Sudana. Kita kenalan dulu, silakan. Nah, hari ini kita ada relawan pengajar, Kakak Utami. Nah, mungkin Kakak Utami juga boleh memperkenalkan diri ini. Ya, halo semuanya. Bonjour à tous. Mungkin ada yang ini ya, kita baru pertama kali ketemu mungkin. Jadi, je me présente, je m'appelle Utami, je viens de Purwakarta. Je suis le professeur de français. Kegiatannya sehari-hari mengajar bahasa Perancis di salah satu sekolah swasta di Purwakarta. Sudah sekitar 5 tahun ini berkutat dengan bahasa Perancis. Jadi kalau teman-teman di sini senang sekali ketemu sama teman-teman, terus yang berminat belajar bahasa Prancis, juga ingin tahu lebih dalam tentang bahasa Prancis, kita belajar bareng-bareng di sini ya. Di Enchanté, atuh, salam kenal semuanya. Oke, nah teman-teman di sini ada yang dari mana aja nih? Ada yang dari Depok, Bekasi, Lampung, salam kenal. Nah, teman-teman yang baru join, kalau misalnya bisa ikut polling juga boleh ya, diklik. Nanti boleh ada survei sedikit. Nah, rencananya hari ini kita mau belajar apa nih, Kak? Ya, jadi hari ini temanya tentang le futur simple. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah dengar ada 2 feature yang paling sering digunakan dalam bahasa Perancis, itu ada futur proche sama futur simple. Sebelumnya pasti udah pernah belajar ya futur proche, udah pernah ada relawan pengajar yang mengajar juga. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membandingkan nih bedanya futur proche sama futur simple itu apa, lalu penggunaannya kapan, strukturnya seperti apa, konjugasinya seperti apa. Jelas ya, kalau kita membicarakan bahasa Perancis pasti gak akan jauh-jauh dari yang namanya konjugasi. Gitu ya, nanti kita tunggu teman-teman yang lain, baru kita nanti belajar bareng-bareng. Futur simple. Oke, kita tunggu yang lain dulu.
Nah, di sini yang baru pertama kali belajar bahasa Perancis, selamat datang di Belajar Perancis Gratis. Nah, kita kelasnya sebulan 2 kali. Jadi teman-teman yang misalnya ketinggalan kelas sebelumnya bisa nonton di YouTube kita. Di situ ada dari awal banget perkenalan, alfabet, belajar angka, sampai yang saat ini nih. Nah, meskipun teman-teman, oh ini apa nih Kak, belajar uh, future sampler gitu ya. Saya belum tahu nih Kak dasarnya. Mungkin teman-teman ikutin dulu aja. Nanti Kakak Utami bantu juga jelasinnya. Nanti harusnya sih teman-teman bisa ngikutin sih selama kelas ini. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja tanya di kolom chat. Nanti kita coba bantu jawab ya. Oke. Nah ini kita hari ini tiba-tiba ada gangguan sedikit nih di live streaming YouTube-nya, tapi kita ada record juga. Nanti teman-teman, nanti saya upload, mudah-mudahan teman-teman bisa nonton lagi gitu. Oke. Nah, di sini yang ada Caca Jakarta, ada yang mau tanya? Oh iya. Atau kepencet? Teman-teman kalau mau bertanya jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu-malu ya. Tanya aja. Tanya. Jadi daripada nanti meninggalkan kebingungan. Oke. Yang mau join boleh ketik di kolom chat ya, nama asal kotanya ya, biar kita saling kenal juga. Wah, dari Lampung juga ada banyak. Surabaya juga. Wah, seluruh Indonesia kayaknya ada ya, Kak? Iya. Sabang sampai Merauke. Bandung. Oke. Nah, sudah ada 28. Ada yang dari Jawa Timur juga nih. Ada dari Medan ya, Bukit Tinggi, Ya, dari Surabaya. Oke. Nah, teman-teman yang join menggunakan handphone atau laptop yang bisa isi pollingnya, boleh diisi ya. Ada pilihannya, pertanyaannya, pernahkah belajar Perancis sebelumnya, lalu usianya, sama join komunitas ini dapat dari mana. Oke. Nah, aku coba share aja langsung materinya. Tunggu sebentar. Ya. Sudah jam 11. Teman-teman juga udah pada kumpul. Apakah kelihatan screen-nya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Merci beaucoup, Kamiki. Oke. Dimulai aja. Ya, boleh. Aku serahin ke Utami ya. Ya. D'accord. Bonjour à tous.
Bonjour. Gimana, udah siap hari ini? Mungkin ini ya, di hari Sabtu ini, bulan puasa juga, teman-teman. Terima kasih, merci beaucoup de venir à la classe de français. Terima kasih sudah datang di kelas bahasa Perancis bersama belajar bahasa Perancis gratis. Sudah meluangkan waktunya, mau belajar, belajar dan mengenal bahasa Perancis lebih dalam. Nous allons apprendre le français ensemble. Kita akan belajar bahasa Perancis bersama-sama hari ini. Temanya adalah Miki, bisa next slide? Oke. D'accord, temanya hari ini adalah le futur simple. Le futur simple. Teman-teman ada yang udah pernah dengar sebelumnya le futur simple apa? Pernah? Nah, pasti udah pernah dengar. Jadi, jangan pernah ketukar antara le futur simple sama le futur proche. Ada dua yang paling sering dipelajari, paling sering digunakan dalam bahasa sehari-hari tentang bentuk tenses future dalam bahasa Perancis, itu futur proche dan futur simple. Kalau nggak salah future proche sudah pernah ya, udah pernah ada yang relawan pengajar yang mengajar tentang future proche. Nah, sekarang giliran future simple. Bedanya apa sih? Bedanya apa antara future proche sama future simple? Dua-duanya sama menjelaskan tentang sebuah kejadian yang akan datang di masa yang akan terjadi di masa mendatang. Kan future. Ya, berarti di masa yang akan datang. Tapi kalau future proche itu di masa yang akan mendatangnya itu yang benar-benar dekat, dalam waktu dekat, misalkan besok atau minggu depan gitu. Jadi atau lusa. Nah, itu jadi dekat gitu. Tapi kalau future simple di masa depan yang entah kapan, entah mungkin bisa terjadi sebulan kemudian, entah mungkin bisa terjadi tahun depan, atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Itu future simple. Dan kalau future proche itu digunakan hanya untuk bahasa lisan. Tidak pernah digunakan untuk bahasa tulisan. Jadi kalau misalkan future proche mungkin hanya untuk kayak dialog, conversation sehari-hari, atau obrolan sesama teman, bahasa SMS, atau bahasa undangan gitu. Kita undangan nih, teman-teman misalkan lagi ulang tahun terus mau mengadakan pesta ulang tahun. Nah, itu bisa menggunakan future proche karena kan ke teman gitu. Tapi kalau future simple bisa digunakan dalam bahasa tulisan, juga dalam bahasa lisan gitu. Jadi ketika teman-teman sedang, kalau lagi ada ujian bahasa Perancis nih, misalkan menulis esai, menulis artikel, menulis paragraf deskriptif, paragraf naratif, itu bisa menggunakan future simple, tapi tidak bisa menggunakan future proche gitu. Jadi future simple ini lebih fleksibel, bisa ke dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari, atau bahasa tulisan yang formal. Misalkan mau menulis surat resmi pun bisa menggunakan future simple, tapi menggunakan future proche tidak bisa. Gitu bedanya ya. Nah, jadi le futur simple, qu'est-ce que c'est? Il explique une action dans le futur, ya. Jadi menjelaskan sebuah kejadian yang akan datang di masa depan. Jelas ya, tadi perbedaannya apa? Kapan akan terjadinya kita juga nggak tahu. Nah, terus comment est le patron? Gimana sih rumusnya? Gimana cara menulis kalimat dalam bahasa Perancis dengan menggunakan tenses future simple? Itu sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle jamak, ya semuanya ada di situ. Plus le verbe ditambah konjugasi avoir. Loh, gimana maksudnya? Kenapa enggak kata kerja aja ditambah konjugasi avoir? Enggak, ya. Nanti di slide selanjutnya, Kak Miki. Nah, pertama-tama kita kita belajar dulu, mereview dulu, mengingat-ingat kembali. Pasti teman-teman udah
hatam banget ya, udah apal banget sama familiar banget sama kata kerja avoir. Itu benar-benar common verbs banget dalam bahasa Prancis gitu kan, yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Ya, ayo diingat-ingat lagi yang mungkin agak-agak lupa, ketukar-ketukar sama etre, ketukar-ketukar sama ale mungkin ya. Jadi ada kan ya 3 kata kerja yang sering digunakan, itu ada etre, avoir, ale. Nah ini avoir ya, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Nah tadi kan di slide sebelumnya aku udah bilang kalau patronnya, pattern dari future simple itu sujet plus le verbe dalam kurungnya itu plus conjugaison d'avoir. Maksudnya gimana? Nah, di sini udah ada nih konjugasi avoir-nya. Jadi bukan berarti si verbanya dimasukin semua nih, ada apa e-nya, a-nya, avongnya dimasukkan ke dalam verba atau enggak. Jadi hanya ujungnya aja. Ujung dari ini, kalau ujung dari nu sama vu misalkan ya, ini ujung nu sama vu kan ada ons, jadi yang diambil hanya ons-nya aja. Vu akhirannya kan ez, berarti yang diambil di akhiran hanya ez aja yang diambil. Yang yang ai, as, a, ons, ez, dan ont. Jadi dalam future simple sujet ditambah kata kerja, dan kata kerjanya diberi akhiran konjugasi avoir. Itu yang dimaksud. Nah, contohnya gimana? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini, le future simple yang tadi, sujet plus le verbe, dalam kurung ditambahkan, kalau untuk je, berarti untuk sujet je, kalau kita yang berbicara tentang masa depan, berarti kita tambahkan ai. Kalau tu, berarti kita tambahkan akhirannya as. Kalau il, elle, on, kita tambahkan akhirannya a. Kalau nous, kita semua, berarti tambahkan akhirannya ons. Jadi bukan avons, ya, hanya ons-nya aja. Lalu kalau vous, you all, atau kalian, berarti bukan ave, hanya ambil ujungnya aja ez. Lalu ketika kita membicarakan mereka atau il, el jamak, kita pakai ont di akhir. Nah, gimana sih pengaplikasiannya dalam kata kerja? Nih, di sini ada kata kerja parler, finir, attendre, dan s'habiller. Aku ambil satu-satu dari verba er, verba ir, verba re, dan verba pronominal. Mungkin verba pronominal masih ini ya, jarang-jarang digunakan. Kita lihat nih di sini. Kalau verba er ya, kalau verba er tadi kan aku bilang kata kerja ditambahkan akhirannya. Jadi kalau parler kita tambahkan aja ai di belakangnya. Je parlerai. Je parlerai. Yang berarti aku akan berbicara. Karena kan kejadiannya akan di masa yang akan datang kan. Jadi je parlerai. Gitu. Kalau tu parleras. Il, elle, on parlera. Sama pengucapannya, tetapi ejaannya berbeda ya. Nous parlerons. Vous parlerez. Il, elle parleront. Jadi pada dasarnya untuk verba er tidak ada yang diubah. Parlenya tetap parle, tinggal tambahkan akhiran ai, as, a, ons, ez. Maaf, ke-mute. Mau itu parler, mau itu manger, mau itu acheter, pokoknya semua verba er,
verba reguler yang teman-teman pasti udah pada tahu, pasti itu tahu verba paling kelompok kata kerja yang paling mudah ya, verba ER itu apapun itu untuk future simple jangan ada yang diganti parley-nya, tapi tambahkan akhirannya menggunakan yang ini nih, yang pink ini. AI, AS, A, ONS, Z, ONT. Gak boleh ada yang diganti, gak boleh ada yang dikurangi juga, gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan negatif, berarti kan kalau negatif ada ne, pas. Kan? Berarti je ne parlerai pas. Seperti biasa, kata kerjanya yang diapit oleh ne pas. Tu ne parleras pas. Ya, seperti biasa, pokoknya verba selalu ada di tengah-tengah ne dan pas. Interrogatif berarti tinggal tambahkan est-ce que tu parleras, apakah kamu akan berbicara? Apakah kamu, misalkan teman-teman ditunjuk nih untuk menjadi speaker di sebuah seminar misalkan, terus teman-teman nanya gitu, kamu nanti bakal ngomong ya di panggung gitu. Jadi est-ce que tu parleras dans le séminaire? Misalkan kamu nanti akan berbicara di sebuah seminar. Nah, est-ce que tu parleras? Karena kenapa pakai future simple? Karena belum kejadian, ya kan? Karena itu akan datang. Nah, lalu parleras-tu gitu. Jadi sama ya semua. Patternnya seperti itu. Tergantung subjeknya, tinggal menyesuaikan saja dengan subjeknya. Kalau sujet je, berarti tambahkan AI, tu, AS, seperti itu. Finir, sekarang kita masuk ke kelompok kata kerja 2. Ya. Finir atau akhiran IR, ini juga sama aturannya dengan parler. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang diubah. Finir, choisir, apalagi ya, réfléchir, itu semuanya partir, sortir, pokoknya teman-teman kalau tahu verba IR ya, verba IR itu pasti jangan dikurangi ya, tinggal tambahkan lagi sama seperti yang parler. Je finirai, tu finiras, il, elle, on finira, nous finirons, vous finirez, il, elle finiront. Gitu, ya. Tinggal tambahkan, lihat finirnya tidak berubah. Masih F-I-N-I-R. F-I-N-I-R. F-I-N terus sampai il, elle jamak. Tapi akhirannya aja yang ditambahkan. AI, AS, A, ONS, Z, ONT. Gitu ya. Negatifnya juga sama, je ne finirai pas, tu ne finiras pas, etc. Il ne finira pas, nous ne finirons pas, sama ya, asalkan selalu verba yang ada di tengah-tengah yang diapit oleh ne dan pas gitu. Lalu est-ce que tu finiras, finira tu gitu, finir, selesai ya, menyelesaikan, finir. Nah sekarang kalau attendre, kelompok kata kerja ketiga, RE, ini agak berbeda. E-nya harus dihapuskan. Attendre, untuk menunggu. Ya. Jadi, j'attendrai. E-nya jadi hilang. Harusnya kan ada A, T, T, E, N, D, R, E. Tapi E yang di akhir hilang. Diganti AI, AS, A, ONS, Z, ONT. J'attendrai, tu attendras, il, elle, on attendra, nous attendrons, vous attendrez, il, elles attendront. Ya, jadi ER, IR, jangan ada yang diganti. Nggak boleh ada yang dihilangkan. Tapi ketika masuk ke verba RE, E yang di akhir hilang. Mau itu attendre, vendre, apalagi, répondre, descendre, semuanya akhirannya RE, itu harus hilang. E yang di akhirnya. Ya, jadi
Karena kalau nanti tidak nah kalau nanti ada e-nya di sini itu jelas salah ya, jelas itu. Karena tahu sendiri kalau orang Prancis itu sangat strict sekali sama ejaan. Kalau padahal cuma kelebihan satu e gitu atau kekurangan apa atau kita lupa bila nulis satu e gitu itu juga salah, tetap salah. Jadi memang harus benar-benar perfect ya, harus benar-benar sempurna. Jadi diingat-ingat sama teman-teman untuk dua yang awal, kelompok kata kerja pertama, kelompok kata kerja kedua itu tidak ada, hanya tinggal ditambahkan saja akhirannya. Tapi kalau kata kerja yang ketiga itu juga sama je n'attends pas, etc. Est-ce que tu attendras? Attendra itu akankah kamu menunggu? Tu attendras. Kamu akan menunggu. Gitu, kamu akan menunggu. Tu attendras pour une heure. Kamu akan menunggu untuk 1 jam gitu. Mungkin menunggu menunggu panggilan interview atau menunggu panggilan ujian misalkan ya. Nah, itu jadi tu attendras pour une heure. Kamu akan menunggu selama 1 jam. Kayak gitu. Itu contoh. Lalu untuk yang verba pronominal, mungkin di sini harus verba pronominal teman-teman ada yang udah pernah dengar sebelumnya atau belum? Kenapa ada s di depan? Ya, kita ini aja sih. Cuma ciri khasnya ada s di depannya. Kalau bukan s apostrof, se lever, se promener, ada s apostrof karena atau bisa disebut the verba yang saling, misalkan saling melihat, saling berpegangan tangan, saling menyukai. Untuk verba pronominal juga sama karena akhirannya er, aturannya sama dengan yang lah kamikinya hilang sebentar. Jadi kalau teman-teman tidak perlu khawatir karena memang banyak banget nggak banyak banget sih, ada tiga kelompok kata kerja kan ya dalam bahasa Prancis itu. Jadi teman-teman tinggal diingat-ingat yang mana sih yang berubah, yang mana yang harus diubah, yang mana yang tidak. Ya, di sini kalau kataku future sample cukup memang betul-betul sample ya, simple. Untuk er sama ir tidak perlu diubah apapun. Kalau re hanya perlu dihapus e-nya aja. Karena ini juga sabie, akhirannya er, berarti sama aturannya dengan yang parler. Nggak ada yang diubah. Je m'habille, tu t'habilleras. Jadi tidak ada yang diubah, hanya tambahkan ai, as, a, ons, dan seterusnya. Pokoknya teman-teman ini aja, berpegangan teguh ya, pokoknya diingat-ingat berpegangan sama konjugasi avoir. Ketika teman-teman sudah hafal di luar kepala konjugasi avoir, pasti mampu untuk mengerjakan future sample. Ya, selanjutnya Kamiki. Oke. Nah, contohnya nih, kita lihat contohnya. Mungkin ada yang mau baca, ada yang mau coba baca atau gimana? Ya, silakan, s'il vous plaît, Mary. Yang pertama Iya, ya? yang pertama. Nanti gantian nih ya sama teman-teman yang lain. Yang lain juga boleh coba, harus coba. Iya, yang pertama ya. Oke. Nous mangerons au restaurant. Nous mangerons au restaurant. Bravo, Mary. Merci beaucoup. Ya. Sekarang selanjutnya siapa? Ada lagi yang mau coba? Ya, Kak. Ya, s'il vous plaît. Ils finiront dans 5 minutes. Iku. De rien.
Selanjutnya, Long, bravo, merci beaucoup. Je vous en prie, silakan selanjutnya. Ayo, masih banyak, tenang, yang di belakang juga masih ada. Oui, Moi. oui, s'il vous plaît. Tu regarderas les films avec Pierre. Tu regarderas le film avec Pierre. Iya, très bien, bravo. Merci beaucoup, mademoiselle. Selanjutnya, ayo. Moi, Kak. Saya coba ya. Ya, wah, banyak ya. Ayo, siapa dulu nih Kak Miki? Rebutan nih. Siapa dulu? Boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya udah. Ayo, silakan. Vous partirez le samedi soir. Vous partirez le samedi soir. Très bien. Wah, udah pada bagus-bagus nih pelafalannya. Wah, ayo. Satu lagi. Saya Kak, Ya, s'il vous plaît. je vendrai ma voiture. Je vendrai ma voiture. Très bien. Nah, udah pada pinter-pinter Kak Miki ya. Aduh. Jadi, di sini ini contoh-contoh kalimat dengan menggunakan le futur simple. Kita lihat di sini. Nous mangerons. Dari kata kerja apa? Manger. Manger akhirannya er. Apakah ada yang diubah? Tidak ada. Tinggal tambahkan aja ons karena sujetnya nous. Gitu. Ils finiront dans 5 minutes. Finir dari kata kerja finir. Apakah ada yang diubah? Enggak. Tinggal tambahkan ont. Elle répondra toutes les questions. Dari kata kerja apa ya? Ada yang tahu? Répondrai. Répondre. Ya, répondre. Très bien, merci beaucoup. Elle répondra. Nah, karena akhirannya re, jadi e-nya dihapuskan, diganti dengan a. Karena sujetnya elle. Elle répondra toutes les questions. Dia akan menjawab semua pertanyaan. Lalu, tu regarderas le film avec Pierre. Dari kata kerja regarder. Regarder, oui. Regarder. Akhirannya er kan? Apakah ada yang diubah? Enggak. Tinggal tambahkan as. Ya. Ini juga, vous partirez le samedi soir. Dari kata kerja apa? Partir. Partir, oui, très bien. Vous partirez le samedi soir. Tambahkan ez karena vous. Nggak ada partirnya, tidak ada yang di-remove R-nya atau dihilangkan R-nya lalu diganti itu. Enggak. Ya, vous partirez. Sama. Ini, je vendrai ma voiture. Dari kata kerja apa? Vendre. Ya. Vendre akhirannya RE. Menjual. Aku akan menjual mobilku. Nggak tahu kapan. Mungkin minggu depan, bulan depan. Nggak tahu. Pokoknya ini akan dijual aja. Gitu. Je vendrai ma voiture. Itu dari vendre dan akhirannya RE. Jadi E-nya dihapus, ganti dengan AI. Nah, seperti itu. Ya, ayo. Lagi. Habis ini, silakan. Slide selanjutnya. Artinya belum tahu nih, Kak. Oh iya. Oh, artinya. Oke. D'accord. Nous mangerons au restaurant. Kami akan makan di restoran. Iya. Nous mangerons au restaurant. Kami akan makan di restoran. Nggak tahu kapan. Pokoknya ya kita akan makan di restoran aja. Ya, mungkin Sabtu depan, Sabtu ini, nggak tahu. Jadi sebetulnya kalau future simple itu cuma bisa kita katakan baru ngomong rencana aja, entah akan terjadi, entah kapan, entah terjadinya kapan, kalaupun terjadi juga akan dalam waktu yang dekat atau waktu yang masih lama, nggak tahu, pokoknya belum pasti. Itu disebutnya future simple. Beda dengan future proche, itu pasti akan terjadi. Misalkan kayak nanti jam 1 aku akan pergi ke Jakarta pada pukul 1 dan memang akan pergi. Itu berarti future proche. Tapi kalau future simple tidak seperti itu aturannya, ya. Nah, sekarang ils finiront dans 5 minutes. Mereka akan selesai menyelesaikan. Ya, selesai dalam mungkin selesai tugasnya atau selesai pekerjaannya gitu. Elle répondra toutes les questions. Tadi dia akan menjawab semua pertanyaan.
Saya akan menjawab semua pertanyaan. Très bien. Tu regarderas le film avec Pierre. Menonton film bersama Pierre. Kamu akan menonton film bersama Pierre. Très bien. Wah, udah pada pinter-pinter. Ayo. Vous partirez le samedi soir. Kamu pergi, Berangkat kamu akan berangkat Sabtu malam. Nah, kalian akan pergi ya kalau Pergi. partir ya pergi. Kalian akan pergi Pergi ya Sabtu malam. Sabtu malam. Très bien. Je vendrai ma voiture. Tadi apa? Saya akan jual mobil saya. Saya akan jual mobil saya. Ya, mungkin udah rusak, mungkin nggak tahu kenapa ini udah ngadat-ngadat terus. Misalkan, udah jual aja, tapi nggak tahu kapan. Je vendrai ma voiture. Très bien. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Halo. Gimana? Tunggu sebentar. Kelihatan nggak slide-nya? No, Enggak. Belum ya? Oke, tunggu sebentar. Tunggu ya. Ini kalau teman-teman di sini boleh punya ininya nggak Kak? Enggak ya? Untuk itunya. Oh ya, apa? materialnya nanti kita akan bagikan ya di Oh, Google Plan dan Telegram juga. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengulanginya lagi ya. Nah, kalau yang tadi aku udah kasih contoh untuk ER, IR, RE, ya kan? Itu secara umum. Tapi bukan bahasa Prancis namanya kalau nggak ada pengecualian. Ya, kalau ada yang bilang there is always an exception in French. Selalu ada pengecualian dalam bahasa Prancis. Pengecualian ini gimana? Pasti ada aja yang berbeda. Kayak misalkan nggak pernah satu aturan itu untuk umum gitu, untuk semuanya berlaku untuk semua. Tapi nggak pernah kayak gitu. Pasti ada aja. Nah, termasuk dalam future simple. Certains verbes sont différents. Beberapa kata kerja berbeda dalam pengkonjugasiannya. Jadi, misalkan kalau ini, avoir berubah menjadi aure. Avoir artinya apa? To have, ya, mempunyai, berubah menjadi j'aurai. Jauh, ya. Jadi nggak jadi avoir gitu. Misalkan kalau tadinya kan kalau avoir padahal sama-sama seperti finir, sama-sama berakhiran ir. Tapi karena ini irregulier, exception, ya, pengecualian, jadinya ore. Ale berubah menjadi ire. Kurir berubah menjadi kure. Ya, ingat, kurir yang tadinya single R jadi double R. Hati-hati, ya, nggak boleh ketinggalan R-nya. Devoir, kurir, oh ya, ale tadi pergi, kurir berlari. Devoir itu harus, must, ya, must itu harus. Devoir menjadi devre. Envoyer artinya mengirimkan menjadi j'enverrai. Enverrai. Lalu être, siapa yang nggak tahu être, ya? Siapa yang nggak tahu être, to be, jadi sere, jauh banget. Sere. Faire, to do, melakukan atau membuat, ya, itu jadi fere. Mourir, meninggal, ya, mourir, meninggal, jadi mourre. Pouvoir, yang artinya apa? Pouvoir, can, atau bisa, dapat, bisa, can, to be able to. Jadi, je pourrais. Recevoir, to receive, atau menerima. Kalau yang tadi envoyer, mengirim, recevoir, menerima. Jadi, je recevrai. Savoir itu menjadi saurai. Savoir artinya mengetahui. To know. Je saurai. Tapi ada lagi nih untuk tenir.
tenir itu untuk mengendalikan atau memegang kendali gitu ya. Tenir itu tiangdre. Valoir yang artinya value gitu ya, berharga. Valoir jadi je vaudrais, jauh banget. Jadi je vaudrais. Kenapa tiba-tiba ada D di situ ya? Nggak tahu juga kenapa. Lalu ada venir. Venir viandre. Tenir sama venir mirip-mirip nih. Tiangdre, viandre. Voir jadi verre. Double R. Venir itu tadi, venir kan datang. Kalau voir melihat. Ya, voir melihat. Vouloir artinya mau atau want, ya, want. Vouloir mau itu je voudrais. Je voudrais. Gitu. Lalu ada valoir, ini double L, ya. Valoir ini mirip-mirip sama devoir. Valoir sama devoir mirip-mirip, have to atau must, harus, pokoknya harus, kayak pokoknya harus dikerjakan gitu. Kalau misalnya ada orang yang udah menggunakan kata devoir atau valoir dalam memberikan order, berarti kita harus mengerjakannya. Valoir itu il faudra. Lalu ada pleuvoir, artinya untuk turun hujan ya, hujan artinya hujan. Il pleuvra. Gitu. Jadi, teman-teman di sini, aduh, madam pusing ya gitu. Aduh, ini jauh-jauh banget bedanya gitu. Iya, memang. Jadi kalau menurut aku sih kalau gini, tips dan triknya, kalau sudah ada exception dalam bahasa Prancis, itu yang dihafalkan. Jadi selain teman-teman tahu aturan umumnya, jadi teman-teman harus setelah tahu aturan umumnya, teman-teman lebih mendalami yang ininya, yang perbedaannya, exception-nya ini. Karena apa? Ketika teman-teman sudah tahu yang berbedanya apa, yang paling beda sendiri itu, kalau misalkan istilahnya analoginya kalau ada dalam satu ruangan nih, dalam satu ruangan ada banyak orang, tiba-tiba ada banyak orang menggunakan baju hitam, misal, ya, semuanya pakai baju hitam. Tapi ada satu orang yang pakai baju kuning. Pasti yang paling pertama dilihat, yang paling diingat si orang itu yang pakai baju kuning. Karena apa? Yang lainnya kan sama, yang lainnya pakai baju hitam. Nah, sama seperti yang ini, exception atau pengecualian ini. Ketika kita dapat mampu mengingat-ingat atau paham nih si pengecualian ini tuh harus gimana, pasti yang lainnya juga kita pasti bisa. Ya, untuk yang sama, yang aturan yang lainnya pasti kita bisa. Jadi ini teman-teman nanti boleh sambil mungkin nggak akan bisa instan semuanya akan hafal dari avoir sampai ke pleuvoir langsung gitu, enggak ya, dibaca-baca dulu aja, banyak-banyak latihan, nanti kita sambil latihan bareng di akhir ya, gitu. Jadi kalau misalkan ini avoir, jangan tambahkan AI aja gitu, atau ale, tambahkan AI atau AS atau A atau ONS, enggak, karena berubah, karena kata kerjanya jadi berubah gitu. Kalau misalkan di sini kan contohnya hanya untuk je aja, kebanyakan untuk je. Berarti kalau yang tu gimana, madam? Ya sama aja. Tu berarti avoir, tu auras. AI-nya diubah menjadi AS. Il on gimana? Ya udah, tambahkan A di belakangnya. Ora, jadi ora. Terus kalau yang ONS jadi orang. Si AI-nya berubah menjadi ONS. Vous, EZ, Ore. aha, ore. Dan il jamak, Orang. orang, orang, akhirannya ONT. Nah, gitu. Jadi, Maya tadi kan aku bilang, ketika teman-teman sudah paham betul kata konjugasian kata kerja avoir, pasti ya udah gampang. Oke, kalau il berarti A, kalau nous berarti ONS, kalau vous berarti EZ, kalau tu berarti AS. Nah, gitu. Ya. Oke, nah mungkin masih ada yang meraba-raba sampai sini. Aduh, madam aku masih mencerna nih gitu. Masih mencerna nih, Kak. Yang ini yang pengecualian ini nggak apa-apa ya. Santai aja.
nggak harus bisa dan atau langsung hafal saat ini juga ya, sambil belajar, sambil kita mengerjakan soal habis ini. Slide selanjutnya. Nah, yang tadi belum kebagian baca, ayo kita baca. Kita baca lagi yang tadi belum kebagian. Siapa mau coba pertama? Oke, moi. Oke, d'accord. S'il vous plaît. Tu iras en France. Tu iras en France. Dari kata kerja apa? Ale ya? Dari kata kerja? Ale. Aller. Oui, bravo, mademoiselle. Bravo, madame. Tu iras en France. Artinya, Kamu akan pergi ke Perancis. kamu akan pergi ke Perancis. Très bien. Tu iras en France. Oui, merci beaucoup. Yang kedua, siapa? Siapa? Mau coba, ayo. Kalau salah pengucapan nggak apa-apa ya teman-teman ya, kan kita belajar. Jangan Ya. takut karena ini apa kalimatnya panjang, jadi nggak mau panjang gitu. Nggak. Misalnya ada yang salah gitu. Itu bacanya apa ya Kak? Nggak apa-apa, tanya aja. Apa? Ayo, dibantu. Moi, mademoiselle, Wih, silakan, s'il vous plaît. vous viendrez du Japon la semaine prochaine. Très bien, bravo. Vous viendrez du Japon la semaine prochaine. Dari kata kerja apa? Venir? Oui, Indra. oui, très bien. Ya, dari venir, artinya. Vous viendrez du Japon la semaine prochaine. Kalian akan J'oubliais. nggak apa-apa, Julia. Kalian akan datang dari Jepang minggu depan. Minggu depan. Oui. Minggu depan. Oui, merci beaucoup. Yang Wih, selanjutnya siapa lagi? Ayo. Jangan malu-malu. Moi, Oui, s'il vous plaît, mademoiselle. nous serons un enfant. Nous aurons un enfant. Dari kata kerja apa? Itu avoir. Avoir, bravo. Artinya, Kalian punya anak. Akan punya anak. kami akan mempunyai anak. Kami akan segera mempunyai anak gitu kan. Nah, tapi nggak tahu misalkan hari kelahirannya belum tahu nih kapan gitu. Jadi kami akan mempunyai anak. Nous aurons un enfant. Très bien, bravo. Selanjutnya, Moi, mademoiselle, oui, s'il vous plaît. elles feront du gâteau. Elles feront du gâteau. Dari kata kerja? Ayo. Nggak apa-apa sambil dibuka slide sebelumnya. Sambil dilihat aja. Dari kata kerja apa ya? Faire, iya, betul. Elles feront du gâteau. Artinya, yang artinya adalah merekanya di sini perempuannya feminang semua. Mereka feminang akan membuat kue, du gâteau, ya, akan membuat kue. Elles feront du gâteau. Mereka perempuan akan membuat kue. D'accord. Selanjutnya. Aku Kak. Oui, s'il vous plaît. Je ferai la tour Eiffel. Je ferai la tour Eiffel. Oui, je ferai la tour Eiffel. Très bien. Dari kata kerja apa? Dari kata kerja voir. Voir. Iya. Yang artinya adalah yo. Aku akan melihat. Aku akan melihat Menara Eiffel. Menara Eiffel. Aku akan melihat Menara Eiffel gitu. Tadi kan tu iras en France, je verrai la Tour Eiffel. Aku akan pergi ke Prancis dan aku akan melihat Menara Eiffel. Kapan? Amin. Kita semua ya, kita amin. Kita semuanya amin bareng-bareng. Kapan? Mungkin bulan depan, tahun depan. Pokoknya akan aja.
gitu. Hanya waktunya aja yang belum tahu gitu. Selanjutnya, Moi, oui, Adele. oui, Adele, s'il vous plaît Adele. Il sera un docteur. Il sera un docteur. Dari kata kerja apa? Être. Être, yang artinya Iya. artinya mereka akan menjadi dokter. dia akan menjadi dokter. Dia akan menjadi dokter. tenang aja. Santai. Dia akan menjadi seorang dokter. Oui, merci beaucoup, Mademoiselle Adele. Il sera un docteur. Mungkin ini être agak jauh-jauh ya. Bukan jauh banget. Être berubah menjadi sere, sera, serong gitu. Nggak tahu itu kenapa tiba-tiba jadi ada S di situ ya. Il sera un docteur. Dia akan menjadi seorang dokter. Gitu. Très bien, Mademoiselle. Satu lagi. Ya. Ayo jangan takut. Siapa yang belum kebagian? Saya Kak. Oui, s'il vous plaît. Kalau salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Elle enverra une lettre. Elle enverra une lettre. Dari kata kerja apa? Itu apa ya? Dari kata kerja? Envoyer. Envoyer, yang artinya mengirim. Wah, très bien, bravo. Elle enverra une lettre. Dia akan mengirim sebuah surat. Une lettre. Elle enverra une lettre. Yang ini juga envoyer harus agak-agak hati-hati karena untuk voir, untuk envoyer double R. Ya. Jangan lupa double R. Kalau single R aja itu salah. Ya, jadi harus hati-hati untuk spelling dan ejaannya. Elle enverra, je verrai gitu. Très bien. Wah, kayaknya langsung aja nih kita latihan kami habis ini. Iya, sudah siap kan? Wah, udah pada siap-siap? Silakan. Mau dibaca dulu atau mau langsung nyoba aja deh? Kak, aku mau langsung nyoba. Siapa? Boleh bebas ya, acak ya. Misalnya Kak, aku mau 8. Ya udah, boleh, silakan. Ayo, rebutan. Cuma ada 10 nih. Oui, silakan s'il vous plaît. Numero? Il a une nouvelle maison, numéro 1. Numero 1, Il a une nouvelle maison. Il a. Ayo, apanya dalam future simple? Oh, iya, apa ya, bentar. Tenang. Il, ayo, sambil dilihat. Kejauhan, Kak. Nah. Il aura. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Artinya? Dia akan punya rumah baru. Dia akan mempunyai rumah baru. Wih, très bien. Merci beaucoup, Madame. Il aura une nouvelle maison. Très bien. Numero 2 atau yang selanjutnya siapa silakan? Mau nomor 2, 5. Numero 2, oui, s'il vous plaît. Elle écoute la musique classique. Ayo, hati-hati. Elle écoute atau apa nih? Elle ER, ayo ER. Kalau ER ada yang diganti nggak? Ada yang diubah nggak? Elle écouteront. Nah, ayo. Elle écouteront la musique classique. Très bien, bravo. Itu baru betul ya. Elle écouteront la musique classique. Artinya? Mereka mendengarkan musik klasik. Mereka akan mendengarkan musik klasik. Très bien. Merci beaucoup. Elles écouteront la musique classique. Ayo, hati-hati ya, meskipun ini mirip-mirip ya sama konjugasi présent, tapi tidak mirip ya. Mirip tapi tidak mirip karena yang écouter, er-nya tidak dihilangkan.
Ya, ayo. Selanjutnya. Siapa? Numero 3. Halo, ya. Numero 3. Oui, Ya. s'il vous plaît. Nous ferons un concert. Nous verrons un concert. Nous verons un concert. Artinya, Kami apa tadi ya? Wow. ayo Nggak tahu jangan. artinya. Kami dari kata kerja voir kan? Voir artinya tadi apa? Melihat atau menonton. Nous verrons un concert. Jadi kami akan Melihat konser. melihat atau menonton konser, sebuah konser. Wih, bravo, merci beaucoup. Selanjutnya, Saya Kak, ayo, nomor 4. numero 4, s'il vous plaît. Tu finiras ton devoir. Wow, bravo. Tu finiras ton devoir, yang artinya adalah Kamu akan menyelesaikan pekerjaan rumah. iya, pekerjaan rumah, PR ya. Kamu akan menyelesaikan PR-mu atau tugasmu ya. Tu finiras ton devoir, très bien, bravo. Udah pada pinter-pinter nih. Aduh, senang banget. Numero 5 atau yang mana? Yang lainnya? Moi. Weh, très bien. Numero 9. Numero 9? Iya, boleh. Vous choisirez quelle robe? Vous choisirez quelle robe? Oui, yang artinya Apakah kalian akan memilih apa tuh jubah itu? nah, kalian akan memilih kalau kel kan kalau dalam bahasa Inggris itu which ya, yang mana? Ya which. Jadi kalian akan memilih gaun ya. Gaun yang mana? Kalian akan memilih gaun yang mana? Ya, kayak jadi you will choose which dress atau ya which gown kayak gitu ya. Quelle which ya. Vous choisirez quelle robe. Très bien. Merci beaucoup mademoiselle. Ya, numero 9 udah. Yang lain tinggal 6, 7, 8, 10. Mau Ya, Adele, s'il vous plaît. Numero 6. Numero 6, d'accord? Vous attendrez devant le cinéma. Vous attendrez devant le cinéma. Très bien. Dari kata kerja attendre yang artinya Anda akan menunggu di depan bioskop. di depan bioskop. Très bien. Anda atau kalian ya. Jadi di sini vous ini bisa digunakan untuk formal atau kesopanan ya. Jadi Anda, tapi bisa juga untuk yang berbicara ke banyak orang. Misalkan kayak aku sekarang lagi berbicara ke teman-teman nih. Jadi aku akan teman-teman ini adalah vous. Gitu. Jadi kalian. Vous attendrez devant le cinéma. Kalian atau Anda akan menunggu di depan bioskop. Très bien, Mademoiselle Adele. Merci beaucoup. 7, 8, 10. 3 lagi. Ayo. Aku mau dong. Numero 5. Numero 5? Numero 5 udah ya? Oh, belum. No, pas encore. Belum ya? Belum. S'il vous plaît. J'écrirai un journal. J'écrirai un journal. Yang artinya? Saya akan menulis sebuah jurnal. Saya akan menulis sebuah jurnal. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'écrirai un journal. Oui, je vous en prie. Berarti tinggal berapa lagi? 7, 8, 10 ya? 5, 6, udah. 9 udah. Ya. 3 lagi, ayo. 3 lagi. Mau, madam. Ayo. Siapa dulu? Oke, Abdul Aziz dulu. Ayo, satu-satu ya. Abdul Aziz dulu, s'il vous plaît. Numero 7. Numero 7. Elle ira au supermarché. Elle ira au supermarché. Oui, très bien.
artinya Dia akan pergi ke supermarket. dia akan pergi ke supermarket. Dia perempuan akan pergi ke supermarket. He will go to the supermarket gitu. Elle ira au supermarché. Oui, bravo. Merci beaucoup, monsieur. Tadi siapa ya? Tadi Rizky Erna ya? Rizky Ernawati, bukan? Iya, betul. Oui. S'il vous plaît, mademoiselle. Numero 10. Numero 10. Je jouerai le football avec mes amis. Je jouerai le Je football jouerai le football avec mes amis. avec mes amis, yang artinya Saya akan bermain sepak bola dengan teman-teman saya. oui, bravo, très bien, madame. Je jouerai le football avec mes amis. Très bien. Kayaknya nomor 8 belum ya? Satu lagi ya, Kak ya? Iya. Ayo, yang belum? Satu lagi. Oh, Ayo. Yang belum coba nih. Siapa? Ayo. Astrid mau coba? Iya. Oh ya, d'accord. S'il vous plaît. Il ferait du jogging ensemble. Nah, il ferait atau apa? Kan sujinya il jamak nih. Kalau il jamak akhirannya apa? Ong. Jadi apa? Il feront du jogging Ensemble. Ils feront du jogging ensemble. Oui, bravo. Très bien. Artinya mereka ya jamak berlari bersama. Mereka akan faire du jogging, itu ya jogging ya, berlari bersama-sama. Très bien, merci beaucoup Astrid. Iya, wah pada bisa semua ya, udah pada betul semuanya. Jadi meskipun ini aku kasih semuanya yang irregular sama yang reguler juga semuanya aku campur ya, biar apa? Biar teman-teman tidak hanya berpaku ke ER aja terus, atau IR aja semuanya, atau RE gitu, enggak ya. Termasuk untuk semakin sering menghafal, semakin sering berlatih, pasti akan semakin di luar kepala, dan nanti juga akan hafal di luar kepala untuk yang ini, avoir, aller, courir, dan teman-temannya ya. Nanti pasti ketika teman-teman semakin banyak berlatih, pasti sudah nanti juga hafal sendirinya ya. Oke, d'accord. Sekarang selanjutnya nih, kalau tadi kan aku kasih nih soalnya, sekarang aku punya beberapa pilihan kata kerja yang mau mencoba membuat kalimat sendiri mungkin. Gimana? Bikin kalimat sendiri dengan kata kerja ini? Ayo. Gampang-gampang semuanya kok. Ada être, ada acheter, ada recevoir, venir. Gak usah kalimat yang susah-susah, gak usah kalimat yang panjang-panjang, enggak. Gak usah kalimat yang kompleks, enggak perlu. Ayo, simpel-simpel aja. Yang penting konjugasinya benar. Iya. Ayo. Pilih salah satu. Gak usah semuanya, misalkan fatur, mau fatur semuanya acheter, venir, mettre, enggak. Satu aja, salah satu. Kita kasih waktu berapa menit ya? 3 menit ya. 3 menit, boleh. Teman-teman boleh, kalau misalnya belum pernah sama sekali belajar, misalnya mau buka kamus atau lihat konjugasi verb ini juga boleh ya, di handphone atau di kamus gitu. Boleh banget. Yang penting konjugasinya betul, pelafalannya juga betul. Yang mana aja bebas. Atau misalkan mau, madam aku boleh, kak boleh être lagi nggak? Atau kak boleh finir lagi nggak? Boleh. Boleh acheter gitu yang gampang, silakan. Bebas. Kak, aku coba yang acheter. Yang mana? Acheter.
noter. D'accord. J'achèterai un nouvelle voiture. J'achèterai une nouvelle voiture. Oui, bravo, madame. Très bien. J'achèterai une nouvelle voiture. Saya akan membeli mobil baru. Mobil baru. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Saya ingin mencoba, Kak. Oke, d'accord. S'il vous plaît. Yang boire. Yang mana? Boire. Boire, D'accord. ya. Je boirai un jus d'orange. Je boirai un jus d'orange. D'accord. Yang artinya? Saya akan minum jus jeruk. Jus jeruk. Oui, bravo. Excellent. Très bien. Merci beaucoup, Alfian. Merci beaucoup, monsieur. Ayo. Yang lainnya. Ayo. Moi, mademoiselle. Ya, s'il vous plaît. Envoyer. Envoyer, silakan. J'enverrai une lettre. J'enverrai une lettre. Boleh, j'enverrai une lettre. R-nya 1 atau 2? R-nya 2. R-nya 2. Bravo, mademoiselle. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ya, ayo. Lagi. Seru ya? Ayo. Jadi kan teman-teman juga belajar kosakata baru, belajar konjugasi baru, arti arti dari kata kerjanya. Ayo. Mungkin nanti bisa latihan gitu ya, bikin caption di Instagram pakai future sampler. Iya dong, atau di grup Telegram juga kan pada masuk kan ya grup Telegram di ini aja setor gitu ya, Kak, aku udah nih bikin latihan future sampler, bikin kalimat future sampler, langsung aja setor, gak apa-apa. Kak, Ayo. mau nanya dong. Boleh, s'il vous plaît. Kalau etude tuh maskulin apa feminin ya? Apa? Etude. Belajar sekolah atau belajar ya? Oh, etudiant. Oh ya, etudiant. Kalau etudiant ada yang maskulin, ada yang feminin. Kalau un etudiant berarti maskulin. Kalau etudiante ada t-nya berarti itu feminin. Karena penulisannya pun berbeda. Kalau etudiant akhirannya t. Kalau yang maskulin ya, etudiant maskulin berarti akhirannya t. Tapi kalau etudiante yang feminin akhirannya pakai e di belakangnya. Jadi pelafalannya pun berbeda. Un étudiant, une étudiante. Aku tulis ya, biar teman-teman juga ini bisa mencatat. Un étudiant, une étudiante. Un étudiant, une étudiante. Terserah mau pakai yang mana. Kalau muridnya laki-laki berarti un étudiant. Kalau muridnya perempuan, une étudiante. S'il vous plaît, ayo. Lagi, ayo. Nah, sambil nunggu teman-teman bisa lihat screen-nya kan ya? Bisa. Ada teman kita yang blank warna hitam gitu. Oh. Oke. Je veux essayer, madame. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Saya pengen menggunakan verbe recevoir. Recevoir. Très bien, s'il vous plaît. Je recevoir un cadeau. Ayo, reservoirnya berubah nggak? Reservoirnya gimana? Ah oui, désolé. Oui. Je recevrai un cadeau. Je recevrai, ayo jangan I. Je recevrai un cadeau. Je recevrai un cadeau. Très bien, bravo. Artinya? Saya akan menerima kado. Hadiah. Saya akan menerima kado atau hadiah. Mungkin nanti monsieur-nya mau ulang tahun, jadi nanti akan menerima banyak kado gitu ya. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je recevrai un cadeau. Oui. Ayah, lagi. Etre belum tuh. Fair belum. Jangan dianggurin aja. Ayo. Saya, madam. Siapa mau coba? Etre, madam. Oui, s'il vous plaît.
On sera étudiant en France. Amin. On sera étudié en France. On sera étudié en France. Très bien. On sera, jadi gimana? Artinya apa? Kita Selain Perancisnya ya, bukan hanya belajar bahasa Perancisnya aja, tapi belajar di Perancis. Amin. Ayo, semuanya bilang amin ya, semoga. Oui, merci beaucoup, monsieur. Lagi, masih mengulang. Misalkan tadi kan tempat yang berbeda. Kak, Saya Kak. Ayo. Fatir. Saya belum Kak. Ya. Oke, je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour toi. Tout pour toi. Wow. Senang banget. Ayo, pengen tahu dong teman-teman yang lain pasti pengen tahu artinya apa. Aduh, so sweet banget ya. Apa? Aku akan lakukan segalanya untukmu. Aduh. Wih. Biar jangan ngantuk Kak. Iya. Buat siapa? Musuh buat siapa? Ya. Nggak cuma pisang aja Kak. Buat siapa? Pisang aja Kak, cuma buat doang. Oh iya. Je ferai tout pour toi. Ya, aku akan melakukan semuanya, segalanya. I will do everything for you gitu kan ya. Wah, ya kelepek-kelepek deh langsung ya. Jadi, merci beaucoup, Monsieur Fatur. Wah. Boleh sekalian nanti kalau mau ini mungkin mau flirting ya sama gebetannya atau sama pacarnya, boleh pakai bahasa Perancis biar keren gitu ya. Lagi tadi Adele? Aku pakai venir, Kak. Pakai venir, boleh. Je viendrai à Jakarta la semaine prochaine. Je viendrai de Jakarta la semaine prochaine. Iya, très bien, tapi karena venir itu selalu diikuti de, bukan a, ya. Kalau ale a. Ale a, kayak go to, pergi ke Jakarta. Tapi kalau venir datang dari, jadi venir de. Aku tulis lagi ya, biar teman-teman ini. Ale plus a artinya pergi ke. Tapi kalau venir plus de, preposisi ya, datang dari. Ale plus a pergi ke, venir de, datang dari. Jadi tadi diulangi lagi, répétez s'il vous plaît. Je viendrai de Jakarta la semaine prochaine. Je viendrai de Jakarta la semaine prochaine. Oui, très bien, Mademoiselle Adele. Merci beaucoup. Ada lagi yang mau coba atau sudah? Atau ada yang mau bertanya mungkin? Kalau malu-malu boleh diketik ya, di chat nggak apa-apa kok. Kenapa harus malu-malu? Ayo. Maître. Kenapa? Mau nyoba yang maître? Maître, boleh? S'il vous plaît. Je mettrai mon livre sur la table. Oui, bravo. Je mettrai mon livre sur la table. La table. Ok, très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Je mettrai mon livre sur la table. Aku akan meletakkan atau aku akan menyimpan bukuku di atas meja. Iya, très bien. Ayo, masih ada? Mau dah. Oui, s'il vous plaît, Abdulaziz. J'achèterai des fleurs dont ma copine sera très contente. Oh, wah. Wah, ini saudaraan sama Fatur kayaknya ya, sama Ani. Apa? J'achèterai des fleurs, gimana? J'achèterai des fleurs dont ma copine sera très contente.
Oh, très bien. So sweet ya. Je jeterai des fleurs donc ma copine sera contente. Yang artinya, ayo biar teman-teman tahu. Saya akan membeli sebuah bunga yang Supaya akan Heeh. yang akan membuat pacar saya senang. Weh. Ya ampun, Kak Miki banyak yang ngetil ya di sini. Banyak yang flirting ya. Wah, nggak apa-apa. Ya, biar keren. Jadi flirtingnya pakai bahasa Perancis kan, biar makin kelepak-kelepak. Saya akan membelikan sebuah bunga supaya donc itu kan supaya agar temanku atau pacarku merasa senang. Wih. Salut ya. Très bien. Maunya tadi pakai dong yang T yang akan membuat. Oh, dong yang pakai yang T, bukan yang DONC. Bukan, yang DONC. Oh, iya. Yang oke. D'accord. Oke, kirain pakai yang DONC. Kalau dong berarti kan agar, tapi kalau dong berarti yang akan membuat pacar saya senang. Wow. Wah, pacar yang baik ya. Ya, très bien. Merci beaucoup. Ayo, ada lagi yang mau menggunakan jurus-jurus flirtingnya? Atau udah? Hari ini seru ya, banyak yang mengutarakan perasaan. Sudah? Atau ada yang mau bertanya? Boleh diputar yang prominent tadi, Kak? Oh, prominent yang ada she, as, apostrofi tadi. Oh iya, boleh. Yang pertama, Kak. Yang itu ya, tabel yang pertama. Oh, yang ini. Ya, itu Shabile itu gimana tadi, Kak? Cara penggunaannya? Oh iya, jadi kalau yang sabie itu pokoknya kalau verba pronominal itu sebetulnya untuk verba yang gini. Verba pronominal itu adalah kata kerja atau verba yang digunakan untuk diri sendiri atau saling. Digunakan untuk diri sendiri atau saling. Misalkan gini, s'habiller. S'habiller itu artinya to dress up atau berpakaian. Jadi kalau je m'habillerai itu berarti aku akan berpakaian. Yang melakukannya aku, yang menyelesaikannya aku, untuk aku juga. Berpakaiannya untuk aku. Bukannya kayak misalkan seorang ibu memakaikan pakaian ke anaknya. Itu enggak, beda lagi. Tapi kalau s'habiller berarti aku yang berpakaian, aku yang memakainya, aku yang menyelesaikannya. Menyelesaikan pekerjaan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada s'habiller kan butuh berpakaian. Ada lagi kalau misalkan teman-teman menemukan, kenapa? Misalnya mandi, se laver. Se laver. Misalkan mandi, se laver. Yang mandi siapa? Yang angkat gayung, yang gosok-gosok badannya? Aku. Yang menyelesaikan mandinya, aku juga. Bukan memandikan anak misalkan. Enggak. Gitu. Nah, jadi semuanya kata kerja tersebut dikerjakan oleh diri sendiri dan untuk diri sendiri. Atau saling, bisa juga saling. Misalkan s'aimer, S apostrof aimer, saling menyukai, dua arah, ya, saling menyukai. Atau se voir, saling melihat, saling menatap, dua arah, bisa seperti itu. Atau se marier, il se marie pendant 2 ans. Mereka sudah saling menikah selama 2 tahun. Oke. Ya. Oke, merci, Madame. Oui, je vous en prie. Aku mau tanya, Kak. Kenapa? Masih yang verba pronominal tadi. Iya, boleh. Apakah istilah verba pronominal itu sama dengan verba refleksif? Iya. Sama. Soalnya saya di bahasa Jerman tuh belajarnya istilahnya verba refleksif gitu ya. Iya, refleksif. Iya. Kan kalau refleksif gimana sih? Refleksi kan kita misalnya refleksi ke diri sendiri. Refleksi diri sendiri. Aku yang bercermin, yang di depan aku juga. Iya kan? Aku ke kanan, ini juga ke kanan. Aku ke kiri. Nah, itu jadi makanya kan kenapa refleksir? Karena untuk aku, dari aku, dan oleh aku. Gitu. Oke, merci beaucoup, mademoiselle. Je vous en prie. Nah, seperti itu nantilah ya. Kalau mungkin untuk selanjutnya ada kesempatan lagi nanti mengajar, kita kupas tuntas tentang verba pronominal ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu ya.
Ada lagi? Sudah? Gimana teman-teman? Masih ada yang bingung? Tentang futur simple? Gampang? Gampang? Vous avez des questions? Non. Non? On doit pratiquer seulement. Oui, très bien. Oui. Il faut que vous pratiquez tout seul ya. Semua juga harus latihan lagi sendiri-sendiri. Atau mau bareng-bareng misalkan cari banyak kok. Banyak banget. Ayo, sudah sepertinya Kak Vicky. Nah, mungkin nanti sebelum kita akhiri, ini slide terakhir ya teman-teman. Nah, kita nanti boleh nih bikin tugas. Teman-teman misalnya punya Instagram, boleh bikin di IG story-nya. Nanti tag ke Belajar Prancis Gratis, nanti kita repost ulang. Kalian bikin kalimat futur simple ya. Iya. Nah, biar kita kadang gini nih, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu, nggak ingat juga gitu. Jadi kalau kita udah mengalami dan sudah membuat dan udah pernah mengucapkan juga, nah itu akan lebih mudah untuk kita ingat gitu. Ayo, ya yang pada punya Instagram, jangan nggak perlu kalimat yang susah-susah ya Kak ya. Iya, betul. Yang simpel aja. Nah, di sini kita ada polling ya. Coba kita show hasilnya. Contohnya kalimatnya bebas ya. Apa aja boleh. Sudah pada isi polling, teman-teman? Future yang pakai veneer, maksudnya? Future yang pakai veneer gimana? Bertanya. Pollingnya kalau menggunakan laptop, teman-teman bisa pilih ada segitiga kotak bulat. Nah, di situ ada poll, jadi teman-teman bisa isi surveinya. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa gitu. Bukan veneer, ayo ini. Ayo, bukan veneer, tapi ale atau apa? Ya. Kalau ale itu future proche. Itu beda lagi. Tadi kan di awal aku sudah menjelaskan perbedaan antara future proche sama future simple. Future proche itu sama untuk kejadian yang akan datang juga atau aktivitas yang akan dilakukan, tapi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat itu berarti ya besok, lusa, minggu depan, dan pasti akan terjadi. Tapi kalau future simple, kita belum tahu pasti akan terjadinya kapan. Begitu. Ya, misalkan kayak tadi, j'achèterai une nouvelle maison. Aku akan beli rumah baru, kapan? Ya pokoknya akan beli rumah baru gitu. Kayak gitu, j'achèterai une nouvelle maison. Begitu, monsieur siapa? Aik, siapa Aik ya? Oui, je vous en prie. Oke, sebelum kita katanya. Oh iya, udah ditutup. Nah, teman-teman kalau sudah selesai, kita boleh foto bersama dulu untuk kenang-kenangan kelas hari ini. Nah, untuk videonya kita mohon maaf, yang live streaming ada gangguan, nanti kita upload manual, kita sudah rekam juga gitu. Oke, teman-teman boleh on cam, yang malu juga nggak apa-apa gitu. Yang mau on cam boleh ya. Nah, biar kita saling kenal nih. Oke, ambil sebentar. Ada lagi? Et un, deux, trois. Oke, lagi. Un, deux, trois. Oke. Nah, teman-teman, untuk kelas hari ini sudah selesai. Nah, bulan depan kita sementara libur dulu karena kayaknya kebanyakan tanggal merah juga. Kita khawatir waktu kelasnya juga terganggu gitu. Jadi bulan Mei teman-teman boleh istirahat bersama keluarga. Jangan pulang kampung ya, di rumah aja.
Oke, jaga kesehatan juga. Nah, kita juga ada lomba ya. Tanggal 28 ini kita ulang tahun ke 1 tahun belajar Prancis gratis. Jadi kita mulai dari pandemi sampai saat ini sudah menjalan 1 tahun. Nah, kita ada lomba stiker poster maskot. Teman-teman yang mau join juga boleh, masih buka. Teman-teman infonya bisa lihat di Instagram kita, boleh diintip-intip ya. Nanti dari situ kita akan lihat bersama nih. Mudah-mudahan nanti ada maskot yang bagus. Kita nanti nextnya bisa entah itu jadi stiker di WA atau di Line, ataupun bisa jadi merchandise seperti itu. Nah, semoga teman-teman bermanfaat kelas hari ini. Terima kasih Kakak Utami sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Merci beaucoup, Kak Utami. Wih, sama-sama. Je vous en prie. Nanti kita ketemu Nah, lagi mungkin, ya, Kak. iya. Oke, nah Kak Utami ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Jangan pernah lagi untuk berbicara dalam bahasa Prancis, dan pokoknya apa ya, ketika kita belajar kita belajar bahasa atau suatu ilmu, kalau nggak dipakai pasti nanti akan lupa. Jadi terus berlatih bahasa Prancis ya. Sudah, itu aja. Nanti kita ketemu lagi teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sampai jumpa di bulan depan ya. Nah, sekarang kan udah sering aktif nih, mungkin teman-teman boleh latihan soal juga ya di Instagram kita, ada Temu 7, ada quiz juga, jadi teman-teman boleh latihan bikin kalimat. Oke, ya udah itu aja. Bon weekend. Bon weekend, merci beaucoup. Bon weekend, Bon weekend, merci beaucoup.